وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sebagai seorang manusia, kita sangat menyadari apa yang dikatakan oleh Allah tentang penciptaan kita ini, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini memiliki sisi lemah, sehingga dari sisi inilah ikhwatal iman, bagaimanapun kadangkala kita ingin berbuat kebaikan, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam kehidupan kita ini, namun seringkali apa yang sebenarnya tidak kita inginkan untuk kita lakukan, sesuatu yang kita sudah tahu bahwasanya hal itu jangan sampai ada di dalam kehidupan kita, berupa kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Dan seringkali kesalahan demi kesalahan yang satu ketika kita sadari itu sebuah kesalahan dan kita ingin berlepas diri darinya, seringkali ikhwatal iman, itu kadang terulang kembali dan kembali dan kembali, entah sampai kapan. Itulah kondisi hati dan diri kita sebagai seorang manusia dengan keimanan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tumbuhkan di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam keimanan kita tersebut ikhwatal iman, yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Saat-saat dimana kondisi iman kita lagi baik, kita begitu maksimal dan begitu semangat di dalam mengukir ketaatan-ketaatan di dalam hidup kita. Namun ada masa-masa ketika keimanan kita mulai kendor, ketika keimanan kita mulai lemah, di sana kita enggan dan malas, merasa berat untuk melakukan ketaatan. Bahkan tidak jarang ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita larut dalam kemaksiatan dan dosa serta kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, memang di satu sisi kita melihat inilah kita adanya,
Manusia yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah ciptakan kita, Allah menitipkan kepada kita apa yang dinamakan dengan hawa nafsu. Dan Allah sendiri mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammarah. Kalau kita lihat dalam bentuk ungkapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan lafaz ammarah, yaitu sesuatu yang menunjukkan berulang-ulang dengan dorongan yang amat keras. Dia selalu mendorong. Di dalam terjemahannya dikatakan demikian. Hawa nafsu itu la ammarah. Dia mendorong, selalu mendorong, dan terus serta akan mendorong agar kita tergelincir melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa. Maka di sini ikhwatal iman, potensi untuk kita tergelincir melakukan perbuatan dosa yang ada di dalam diri kita. Di satu sisi ada faktor luar. Kalau hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini internal kita, yang ada di dalam diri kita, kecenderungan, dorongan yang kuat agar kita tergelincir melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ditambah lagi ada faktor eksternal, faktor luar. Bagaimana kegigihan iblis membuat kita tergelincir. Dan dia telah bertekad ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis atas perbuatannya, ketika dia sombong, ketika dia enggan menunaikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah melaknatnya. Apa kata iblis? Thumma la'aghwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Apa kata iblis? Aku akan membuat manusia itu tergelincir. Akan digoda oleh iblis agar manusia itu tergelincir berkubang dengan kemaksiatan dan dosa, dan iblis akan menggodanya dari segala penjuru. Dia akan menggoda dari depan sampai manusia itu patuh kepada godaan iblis, tergelincir melakukan perbuatan dosa. Ketika tidak membuahkan hasil, iblis tidak akan serta-merta mundur, tapi dia akan cari arah yang lain. Wa min khalfihim, dari belakangnya. Kalaupun dari belakang manusia tidak tergoda, seorang mukmin bahkan ketika digoda, dia akan berusaha untuk melawannya dengan beristighfar kepada Allah, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Apakah dengan itu iblis akan pesimis, lalu kemudian iblis akan balik kanan? Tidak. Iblis akan mencari celah yang lain. Wa an aymanihim, dari sebelah kanannya. Kalaupun tidak bisa, wa an syama'ilihim, dari sebelah kirinya. Intinya dari segala penjuru. Dan iblis akan selalu berusaha dan berupaya bagaimana membuat manusia itu tergelincir. Disinilah ikhwatal iman, ada kiat dan langkah agar seorang mukmin bisa mengenyampingkan dorongan keburukan di dalam dirinya, faktor yang ada di dalam dirinya yang akan membuat dia tergelincir kepada kemaksiatan dan dosa. Sebagaimana dia akan mudah untuk menepis
seperti apapun dan bagaimanapun kegigihan iblis menggodanya. Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui dan pelajari ikhwatal iman, yang dengan kiat dan langkah itu kita akan dapat menghindar dari ketergelinciran berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena bagaimanapun, lihatlah di antara faktornya, faktor dari diri kita sendiri yang memiliki nafsu yang senantiasa dan selalu mendorong kepada keburukan, mendorong bagaimana kita bisa tergelincir melakukan kemaksiatan dan dosa. Ada faktor dari luar yang menarik kita. Sejauh mana kita kuat untuk melawannya, menghadap faktor-faktor yang akan membuat kita tergelincir ini. Makanya di sini ikhwatul iman ada kiat dan langkah yang harus difahami. Pertama, yang kemudian dijalankan oleh seorang mukmin agar dia bisa terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Poin-poin ini dikutip dari uraian dan pembahasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di salah satu tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Upaya dan langkah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin agar dia bisa terhindar dari ketergelinciran melakukan dosa dan kemaksiatan. Di antaranya ikhwatal iman, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya langkah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya yaitu masyhadun ni'mah wal ihsan. Ini salah satunya. Ada beberapa kiat yang dijelaskan dan diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, salah satunya, apa langkah kita agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan? Di antaranya adalah yaitu patrikan di dalam diri kita untuk senantiasa mengingat nikmat dan karunia Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah buat untuk kita. Jangan pernah kita mengenyampingkan dan melupakan apapun karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang tanpa karunia dan nikmat Allah, kita tidak akan hidup. Bahkan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala tantang kita. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat dan karunia Allah, kita coba untuk mengiranya dari segala karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan, coba hitung. La tuhsuha, kata Allah. Kamu niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya harus senantiasa kita ingat. Yang tidak boleh kita lupakan karunia dan nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah telah berikan begitu banyak kepada kita. Karena kalau kita mengingat ikhwatal iman, nikmat dan karunia Allah Jalla wa Ala, orang yang berakal terlepas dari pandangan agama, nanti dulu kita melihat dari sisi agama, dari sisi sosial.
sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang berakal, apakah sesuatu yang masuk di akal, apakah sesuatu yang pantas dalam pandangan ilmu sosial saja, apakah sesuatu yang etis ketika orang yang membuat kebaikan kepada kita, membantu kita, menolong kita, melapangkan kesempitan kita, orang yang berbuat baik kepada kita, tidak etis apabila kita membalas kebaikan orang tersebut justru dengan keburukan. Ini tidak masuk di akal. Nah, jika seandainya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, dia tidak mengabaikan dan melupakan karunia dan nikmat Allah, dia senantiasa ingat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan, maka hanya orang-orang bejat, hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang idiot yang akan melakukan keburukan terhadap orang yang memberinya, orang yang telah berbuat kebaikan untuknya. Makanya diumpamakan ikhwatal iman, orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang tidak punya hati, yang tidak kenal dengan rasa syukur, diumpamakan sebagaimana dikatakan kal-kalb. Maaf, tak ubahnya seperti seekor anjing. In tuta'imhu yalhath atau tatrukhu yalhath. Lihat bagaimana seekor anjing dikasih makan, orang yang mengasih makan dicibirnya. Tidak dikasih makan, orang yang lewat yang tidak memberinya makan juga dicibirnya. Tapi tidak akan seperti itu kepada orang-orang yang punya hati dan punya akal. Makanya ikhwatul iman, mengingat nikmat dan karunia Allah, ini adalah sebuah upaya, kiat, langkah yang dapat menghambat diri kita terjerumus melakukan kemaksiatan dan dosa. Ingat karunia dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan dan mengatakan kepada kita, anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam salat kita, Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan anishkurli waliwalidayka. Lihat, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang yang telah berbuat kebaikan sehingga kita hidup, sehingga kita ada, yaitu kedua orang tua. Maka anak yang menyadari akan kebaikan orang tua, kasih sayang orang tua, belayan orang tua dan perjuangan orang tua untuk mendidik dan membesarkan anaknya, maka seorang yang berakal tidak akan membalas kebaikan orang tuanya itu dengan keburukan. Ini yang dikatakan oleh Allah, anishkurli waliwalidayka. Sehingga ikhwatal iman, sebagaimana yang kita katakan tadi, dipandang dari sisi ilmu sosial saja, maka orang yang berakal tidak akan mampu dan sudi untuk membalas orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya dengan keburukan. Makanya salah satu upaya agar kita mampu membentengi diri kita sehingga tidak tergelincir melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, ingat anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal itu akan menahan dirinya, akan membuat dia berpikir untuk durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia
akan dengan mudah menahan dirinya bagaimanapun dorongan dan bagaimanapun godaan tarikan tersebut untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Ini salah satu ikhwatul iman kiat yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sehingga kita mampu menahan diri kita untuk tidak tergelincir melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Jika kita lihat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak anugerah dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Yang kata Allah, jika kita mengira menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk mengira dan menghitungnya. Kebaikan yang banyak ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ikhwatal iman. Lihat bagaimana susahnya kita ketika satu saja dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selama ini Allah berikan kepada kita, satu saja misalnya ditahan oleh Allah hanya beberapa saat. Lihat bagaimana kondisi ketika kita sakit. Bertahun-tahun ikhwatan iman kita beraktivitas dengan bugar, dengan sehat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita, Allah tahan kesehatan itu dari diri kita. Kita mengalami sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana kesulitannya, bagaimana kelemahan kita, bagaimana ketidakmampuan kita. Makanya ikhwatan iman, kita bisa hidup hanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan. Sebegitu banyak karunia dan nikmat Allah. Kira-kira masih layak dan pantaskah kita untuk durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunda-nunda perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk tidak melakukan apa yang telah disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam syariat agamanya? Inilah yang harusnya ikhwatan iman sekali lagi kita patrikan di dalam diri kita. Ingat anugerah dan karunia yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwatan iman, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah kisah di dalam kitabnya At-Tawwabin. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tawwabin menukilkan sebuah kisah dari Ibrahim bin Adham. Dari Ibrahim bin Adham, di mana Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh seorang pemuda. Ketika pemuda itu ikhwatan iman berkata kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, pemuda itu mengatakan, ya Aba Ishaq. Aba Ishaq kunyah Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan, ya Aba Ishaq, inni musrif. Wahai Abu Ishaq, aku adalah orang yang melampaui batas. Artinya dia suka offset, suka melewati garis. Artinya dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan garisan di kehidupan kita ini, batasan yang tidak boleh kita lewati, yang tidak boleh kita lampaui. Dia sadar itu.
Sebagaimana ikhwatal iman, kita pun sadar atas kesalahan dan dosa yang sejujurnya dari hati kita yang paling dalam. Sampai saat ini dan sampai detik ini masih melekat dalam kehidupan kita. Kita sadar ini tak boleh, kita sadar ini dosa, kita sadar ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar kita telah keluar dari batasan dan garis yang Allah telah berikan. Sebagaimana pemuda itu pun sadar, ya Abu Ishaq, inni musrif. Wahai Abu Ishaq, aku telah berbuat dosa. Namun ikhwatal iman, kendati pun kita sadari itu adalah kemaksiatan, itu adalah kedurhakaan, kita tahu itu melanggar norma dan batas yang telah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, balik lagi ke sisi lemah kita manusia tadi. Nah, apa yang membuat kita tidak mampu untuk menghentikan itu semua? Maka salah satu langkahnya, kiatnya ikhwatal iman, simak apa yang diajarkan oleh Ibrahim bin Adham kepada pemuda tersebut. Apa kata Ibrahim bin Adham? Setelah dia mengatakan inni musrifun ala nafsi fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqiran liqalbi. Wahai Abu Ishaq, aku ini telah berbuat dosa. Aku sadar aku telah melampaui batas. Aku sadar aku telah keliru. Tolong wahai Abu Ishaq, tunjukkan kepadaku dan ajarkan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan untuk menjaga diriku dari ketergelinciran melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan ini. Maka berkatalah Ibrahim bin Adham, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alayha lam tadurruka ma'siyah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Nasihat kepada pemuda yang mengadu, mencurahkan hatinya kepada Ibrahim bin Adham, sekaligus nasihat kepada kita. Apa kata Ibrahim bin Adham? In qabilta khamsa khisalin, jika engkau mampu menerima 5 hal ini, wa qadirta 'alaiha, dan engkau bisa menjalankannya, lam tadurruka ma'siyah, maka engkau tidak akan melakukan kemaksiatan. Tapi ada 5 syaratnya. Engkau harus jalankan ini dan lakukan ini. Lam tadurruka ma'siyah, engkau tidak akan bersentuhan dengan maksiat, kata Ibrahim bin Adham. Nasihat yang sangat berharga ikhwatal iman, yang juga amat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dengan segala macam ragam godaan, bisikan yang ada di sekitar kita. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ada 5 langkah yang harus engkau jalankan ini di dalam kehidupan. Lam tadurruka ma'siyah, maka tidak bermudarat maksiat apapun. Apa kata pemuda ini? Dia mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, had ya Abu Ishaq. Apa tuh? Apa yang kau maksudkan? Sampaikan kepadaku apa yang kau katakan ini. Maka berkatalah Ibrahim bin Adham, ammal ula. Catat yang pertama, kata Ibrahim bin Adham. Fa idza aradta an ta'siya Allah 'azza wa jalla fala ta'kul min rizqi. Poin pertama kata Ibrahim bin Adham, perbuatan dosa, pelanggaran, maka lakukan itu dengan syarat jangan engkau makan dari rezeki Allah.
syarat pertama. Jangan makan dari rezeki Allah. Lakukanlah kemaksiatan, lakukanlah dosa, berbuatlah engkau sekehendakmu, tapi syaratnya jangan makan dari rezeki Allah. Ikhwatal iman, apa kata pemuda tadi? Pemuda itu mengatakan, famin aina akul? Kalau bukan dari rezeki Allah, dari mana aku bisa hidup? Dari mana aku bisa makan? Ma fil ardi min rizqi. Semua ada yang di muka bumi ini itu adalah anugerah dan rezeki Allah. Kalau aku tidak boleh makan dari rezeki Allah, maka dari mana aku bisa hidup? Karena semua yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah, adalah anugerah Allah, adalah rezeki Allah. Maka berkata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan, ya hadza afa yuhsinu an ta'kula min rizqihi wa ta'siyah. Wahai saudaraku, layakkah, pantaskah, masuk di akalkah engkau durhaka kepada Allah sementara engkau makan dari rezeki Allah? Pikir, etiskah, pantaskah sebagai seorang yang berakal engkau durhaka kepada Allah sementara engkau makan dari rezeki Allah? Berpikir pemuda tersebut, iya juga. Kok begitu durhakanya kita, teganya kita makan dari rezeki Allah, namun kita bermaksiat kepada Allah, namun kita tidak patuh kepada Allah, namun kita abai dengan syariat agama Allah. Lalu ikhwatal iman, berkata kembali pemuda tersebut, hati tsaniyah. Setelah dia jawab apa yang ditanyakan oleh Ibrahim bin Adham, pantaskah, layakkah engkau durhaka kepada Allah, engkau abai dengan perintah dan agama Allah, sementara engkau makan dari rezeki Allah? Apa kata pemuda tadi? Enggak pantas, enggak etis, enggak logis. Hati tsaniyah. Apa dia poin yang kedua? Dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, ikhwatal iman, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladih. Wahai pemuda, jika engkau masih mau durhaka, berbuat kemaksiatan, abai, remeh dengan agama dan syariat Allah, syarat yang kedua, jangan engkau tinggal di bumi Allah. Cari tempat tinggal yang lain. Lalu pemuda itu mengatakan, bagaimana aku bisa seluruh penjuru minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat, ini adalah milik Allah. Famin aina askun? Dari mana? Di mana lagi aku tinggal? Mendengarkan jawaban pemuda tersebut, ikhwatal iman, apa kata Ibrahim bin Adham? Ya hadza, wahai saudaraku, layakkah engkau durhaka kepada Allah sementara engkau makan dari rezekinya, engkau tinggal di tempat di bumi miliknya? Layakkah, etiskah, pantaskah engkau durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara engkau makan dari rezeki Allah dan engkau tinggal di bumi Allah? Maka berkatalah pemuda tersebut, dia mengatakan, la, tidak layak. Lalu kemudian ikhwatal iman, hati ya Abu Ishaq, apalagi wahai Abu Ishaq. Maka Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham mengatakan,
lebih parah lagi dari yang pertama. Kata pemuda tadi, ketika Ibrahim bin Adham mengatakan jangan tinggal di bumi Allah, wah ini lebih sulit lagi. Dari yang pertama, jangan makan dari rezeki Allah. Makanya Ibrahim bin Adham mengingatkannya, pantaskah, layakkah engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau makan dari rezeki Allah dan engkau tinggal di bumi Allah? Maka pemuda itu mengatakan, tidak. Lalu apalagi wahai Abu Ishaq? Abu Ishaq Ibrahim bin Adham mengatakan, "Idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi, fanzur mawdi'an la yaraka fiha mubarizan lahu fa'sihi fihi." Apa kata Ibrahim bin Adham? Jika engkau ingin berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, sementara engkau tergantung dengan karunia Allah, rezekinya, dan engkau tinggal di buminya. Kalaupun engkau masih ingin melakukan kemaksiatan, apa kata Ibrahim bin Adham? Lakukanlah perbuatan dosa dan kemaksiatan itu di satu tempat yang Allah tidak melihatnya. Dan ini juga sesuatu yang mustahil, sudah pasti, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Berbeda jika dia melakukan itu di tempat yang Allah tidak mengetahuinya, karena dia tergantung hidupnya kepada rezeki Allah dan dia tinggal di bumi Allah. Tapi dia masih ingin melakukan kemaksiatan, silahkan, tapi jangan terlihat dan tahu Allah. Apa kata pemuda tersebut, ikhwatul iman? Dia mengatakan, kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Mana mungkin Allah maha mengetahui sesuatu yang nyata, sesuatu yang tampak, ataupun sesuatu yang tersembunyi. Maka berkata Ibrahim bin Adham, ayahadha afayuhsinu an ta'kul min rizqihi wa taskun fi biladihi wa ta'siyahu wa huwa yaraka wa yara ma tujahiru bihi. Wahai saudaraku, etiskah engkau makan dari rezekinya, engkau tinggal di buminya, kemudian engkau durhaka sementara dia melihatmu dan memperhatikan kedurhakaan, pembangkangan yang engkau lakukan? Pantaskah? Maka pemuda itu tentu dan sudah pasti akan menjawab seperti jawaban sebelumnya, la. Lalu dia pun tambah penasaran dan dia pun mengatakan hati rabi'ah. Ada 5 poin yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. 3 poin telah berlalu, mana yang keempat? Qala Ibrahim, maka berkata Ibrahim, idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Wahai saudaraku, jika sekonyong-konyong datang kepadamu malaikat maut yang akan mencabut nyawamu, ajukan permintaan kepada malaikat maut itu. Minta agar malaikat maut menangguhkan ajalnya. Beri dia kesempatan waktu, karena engkau akan bertaubat dengan taubatan nasuha. Bisa? Kalau malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu, minta kepada malaikat maut untuk menangguhkannya. Beri dia waktu untuk bertaubat. Maka pemuda itu mengatakan, mana bisa? Mana mau malaikat maut untuk menerima itu, mengabulkan permintaannya. Jelas di dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Bila datang ajalnya, ajal itu tidak akan bisa bergeser, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak akan bisa dia minta waktu kepada malaikat maut. Mana mungkin. Lalu kemudian kata Ibrahim bin Adham ikhwatal iman, ya hadha fa anta idza lam taqdir an tadfa'a anka al-maut litatub wa ta'lamu annahu idza ja'aka lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Wahai saudaraku, kalau engkau tahu malaikat maut tak akan menerima dan mengabulkan permintaanmu, tidak akan memberimu waktu untuk bertaubat atas kesalahan dan dosamu, sementara engkau tahu malaikat itu sebelum datang tidak memberikan aba-aba. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi selangkah ke depan. Kecuali kalau kita tahu kapan malaikat maut itu akan datang menghampiri kita, maka persiapkan diri kita. Bayangkan ikhwatal iman, ketika kita sedang melakukan kemaksiatan itu, di detik dan di saat itu Allah cabut nyawa kita, apa yang akan kita bawa? Kaum muslimin, ikhwatal iman, sudah masuk waktu Isya. Kita simak kumandang suara azan. Ikhwatal iman, lalu kata pemuda tersebut, had al-khamisah. Lalu apa poin yang kelima? Ibrahim bin Adham mengatakan, idza ja'at kazzabaniyah, jika nanti, dan ini sebuah kepastian, di mana satu saat engkau akan bersua dengan zabaniyah, malaikat yang diwakilkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan menyeretmu ke neraka, di mana engkau akan disiksa dan diazab lantaran dosa dan kemaksiatan yang telah engkau perbuat. Maka jika kelak zabaniyah ingin menyeretmu, cobalah untuk bernegosiasi dengan zabaniyah tersebut. Jika kelak datang kepadamu malaikat zabaniyah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, liya'khudhuka ilan nar fala tadhhab ma'ahum. Kalau malaikat zabaniyah tersebut ingin menyeretmu ke neraka, jangan mau ikut. Maka kata pemuda tersebut, la yad'unani wa la yaqbaluna minni. Mana mungkin zabaniyah bisa diajak untuk bernegosiasi? Mana mungkin zabaniyah akan membiarkanku karena aku meminta gak mau ikut dengannya? Mana mungkin? Karena para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tersebut adalah malaikat yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim. Allah Jalla wa Ala mengatakan, apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak akan durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu akan menunaikan dan melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Tidak akan bisa malaikat zabaniyah itu dinegosiasi, disogok dan sebagainya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya pemuda itu mengatakan, malaikat zabaniyah yang akan membawa dan menyeretnya ke neraka tidak akan membiarkannya ketika dia tidak mau ikut. Pasti mereka akan menyeretnya dan menunaikan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham?
Kalau engkau tidak mampu bernegosiasi, tidak ikut dengan apa yang akan dilaksanakan dalam tugas zabaniyah tersebut, fakaifa tarjuna idzan? Jadi bagaimana langkahmu untuk bisanya engkau selamat? Maka berkatalah pemuda tersebut, ya Ibrahim, hasbi hasbi. Wahai Abu Ishaq, cukup. Sudah faham. Langkah-langkah inilah ikhwatal iman yang harusnya selalu kita bolak-balik di dalam diri kita, di dalam hati kita. Berpikirlah kita lebih dalam untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 5 langkah tersebut ikhwatul iman. Mengingat di hadapan kita semua anugerah dan karunia Allah. Yang ketika Ibrahim bin Adham menasihati pemuda itu, beliau mengatakan, jika engkau mampu melewati 5 langkah ini, maka buatlah, lakukanlah. Apapun yang engkau ingin engkau perbuat, apapun yang ingin engkau lakukan, lam tadurruka maksiyah, enggak sedikit pun akan memberatkanmu. Apapun yang engkau lakukan, bebas. Tapi dari rincian-rincian yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, tidak akan mampu seseorang untuk melaluinya. Yang pertama, jangan makan dari rezeki Allah. Tapi kalau kita masih makan dari rezeki Allah, bagaimana mungkin kita bermaksiat kepada Allah? Dan itu sangat tidak etis, tidak masuk di akal. Kita durhaka kepada Allah sementara kita makan dari rezeki Allah. Yang kedua, jangan tinggal di bumi Allah. Makanya ikhwatul iman, ungkapan para a'immatus salaf tentang bagaimana keimanan dan diri mereka, menjaga diri mereka dari kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata mereka dalam ungkapannya? Ayyu ardin tukilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Di belahan bumi mana yang bisa aku tinggali, dan bagian langit mana yang bisa aku naungi, tempat aku bernaung. Karena kita tergantung hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, kendati pun kesalahan demi kesalahan itu, yang selalu dan sering kita memandang perbuatan dosa dan kesalahan itu adalah bagian kecil. Apa kata orang bijak? Mereka mengatakan jangan pernah kita memandang kecilnya sebuah kesalahan dan dosa, tapi selalulah kita memandang kebesaran zat yang kita durhaka kepadanya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Dengan kesadaran ini ikhwatal iman, dan salah satunya, ini baru salah satunya, banyak lagi kiat-kiat yang lain yang dapat membentengi diri kita, yang bila kita jalankan itu, kita patrikan itu di dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana yang diulas oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di salah satu kitabnya Iddatus Sabirin. Nah, salah satu poinnya ikhwatul iman adalah di mana ingat selalu anugerah dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa ikhwatul iman berupaya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyadarkan kita, memperlihatkan kepada kita al-haqqa haqqa, kebenaran itu adalah benar, bukan kebenaran yang sama, tapi kebenaran itu adalah kebenaran. Warzuqna tiba'ah. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan kita, agar Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalankan kebenaran tersebut.
Sebagaimana kita juga meminta kepada Allah agar Allah perlihatkan kepada kita bahwasanya kebatilan itu adalah batil adanya, kemaksiatan itu adalah maksiat adanya, bid'ah itu adalah bid'ah sesungguhnya. Dan kita minta kepada Allah agar Allah tahan diri kita dari melakukannya. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, tidak akan mungkin itu terjadi dan terlalui dalam hidup kita tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ikhwatal iman salah satu kutipan dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai usaha dan langkah kita yang harus senantiasa kita patrikan di dalam kehidupan kita. Ingat, apapun kedurhakaan yang akan kita lalui, rasa malas kita di dalam ibadah, lihat bagaimana beratnya kita ketika kita ingin bangun menunaikan ibadah salat, terutama salat subuh misalnya. Keheningan dan kedinginan ruangan tempat kita tidur, ibaratnya sebuah ayunan yang akan membuai kita ke alam mimpi kita yang lebih dalam. Tapi dengan kita mengingat anugerah dan karunia Allah, ikhwatal iman, kenikmatan tidur, kenikmatan suasana, kehangatan selimut yang kita gunakan dalam lelapnya tidur kita tersebut adalah bagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ingat, pantaskah, etiskah, layakkah kita bermaksiat kepada Allah sementara kita berbuat kemaksiatan dengan sarana yang Allah pinjamkan kepada kita? Lihat. Maka inilah ikhwatal iman yang seharusnya kita lekatkan di dalam diri kita. Fikirkan ini, patrikan ini dalam benak kita, sehingga ini akan menghalangi langkah kita untuk berbuat durhaka kepada Allah. Mudah-mudahan ikhwatal iman Allah senantiasa menuntun kita dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.